Momen Presiden Joko Widodo berkemah di ibu kota negara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur masih menjadi perbincangan publik. Apa saja kegiatan yang dilakukan Presiden selama menginap di sana? Di studio kita sudah hadir Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Assalamualaikum Pak Bahlil. Waalaikumsalam Mbak, apa kabar? Baik, Pak Bahlil sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baru tiba. Baru tiba ya, terima kasih banyak nih Kaltim. Pak. Baru tiba udah nyempatkan mampir ke studio TV One. Nah, kita mau tanya-tanya nih soal kegiatan tadi malam berkemah. Seperti apa nih pengalamannya berkemah bersama di titik nol ibu kota negara yang baru? Ya, yang pertama saya harus menyampaikan secara jujur bahwa bangga menjadi bagian daripada saksi dan pelaku sejarah dalam proses ikut bersama-sama rombongan Bapak Presiden untuk kita memulai acara pertama kemarin di IKN di ibu kota negara kita yang baru. Kita tiba, ada seluruh gubernur hadir dengan membawa tanah dan air sebagai simbol pemersatu bangsa kita dari Aceh sampai Papua. Dan yang kedua, setelah acara itu ada suatu hal yang membuat badan kita merinding ya, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kemudian kita di situ saling berpegangan tangan, rasa terharu yang sangat luar biasa sekali. Kemudian sore hari kita melakukan peninjauan ke lokasi persemaian tanaman, pohon-pohon yang akan kita tanam di lokasi IKN agar kawasan itu menjadi kawasan yang ramah lingkungan hijau. Dan kemudian malam harinya kita dengan Bapak Presiden melakukan diskusi. Jadi Bapak Presiden, kita kemah kita itu bukan kemah-kemahan. Kemah kayak di pramuka memang. Beneran kayak di kemah beneran. Antri kamar mandi, menteri-menteri itu antri semua di kamar mandi. Ada yang, inilah membedakan, ada yang belum pernah kemah tiba-tiba kemah, dan Bapak Presiden kemahnya juga sama dengan kita, tendanya. Dan gak ada AC, Mbak. Jadi jangan ini kemah ini bukan kemah kacang goreng ini, kemah beneran. Dan malam yang paling enak itu adalah kita makan pop mie ya. Makan mie instan. Mie instan makan pop mie, bukan bermaksud promosi pop mie ini bukan ya. Jangan disalahartikan. Kelaziman kalau kita di kemah, ya. Bakar-bakar jagung ya, bakar-bakar kambing sambil diskusi ringan dengan Bapak Presiden. Iya, apa Pak kira-kira boleh dibocorin sedikit nggak diskusinya apa aja sih Pak yang diobrolin? Kami diskusi sama Bapak Presiden tentang kenapa harus ibu kota negara kita pindahkan. Betul. Ada 4 alasan yang mendasar. Yang pertama adalah memang untuk memindahkan ibu kota negara ini kan cita-cita para pendahulu sebelumnya. Bung Karno sendiri pernah bercita-cita dan merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara kita dari Jakarta ke Kalimantan. Kemudian Pak Harto juga pernah membuat opsi bahwa pemindahan ibu kota kalau tidak di Jawa Barat, kalau yang kedua alternatif kedua adalah di Kalimantan. Nah, Bapak Presiden berpandangan juga mungkin sama dengan pendahulunya, karena Indonesia ini dari Aceh sampai Papua harus membangun Indonesia itu Indonesia sentris, tidak boleh satu wilayah tertentu aja. Yang kedua, Bapak Presiden ingin untuk merubah kultur budaya kerja. Kita kerja di Jakarta ini kan sudah tidak efisien dalam konteks transportasi, kemacetan ya, dan lain-lain. Kemudian budaya kerja, teknologi dan segala macam energi baru terbarukan. Nah, di Kalimantan ini tempat yang bagus. Yang berikut Mbak, yang harus kita ketahui, ekonomi nasional kita ini 58% itu berada di Jawa dan mayoritasnya ada di Jakarta. Bapak Presiden ingin untuk bagaimana kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional itu merata. Dan cara merata itu adalah bagaimana membangun kawasan ekonomi baru yang instrumennya salah satu diantaranya adalah bagaimana ibu kota negara kita pindah. Yang ketiga adalah ini sebagai bentuk komitmen kesadaran kolektif kita sesama anak bangsa dari Aceh sampai Papua, bahwa dimanapun ibu kota negara itu berada, kitalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini Bapak Presiden sampaikan, dan juga ini adalah bagaimana merespon industri global sekarang. Mbak tahu bahwa sekarang di hampir semua dunia orang udah bicara tentang energi baru terbarukan,
ya, investasi yang ramah lingkungan, kemudian investasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan produk-produk kita ke depan adalah produk-produk yang kompetitif yang memenuhi kaidah-kaidah konsensus yang dilakukan oleh dunia. Dan kalau kita bangun di Jakarta, mohon maaf, wilayah kita ini udah sangat padat sekali untuk merespon apa yang menjadi keinginan dan permintaan pasar global. Di samping itu Bapak Presiden juga berbicara tentang bagaimana cara membiayainya. Tapi mungkin bakal ada pertanyaan lain, monggo. Oke, nah ini kan sudah melihat langsung ya Pak, merasakan langsung lokasi IKN. Apa kelebihan dan kekurangannya? Mbak, saya jujur ya, saya ini kan orang kampung gitu ya. Saya melihat lokasi itu sungguh luar biasa sekali. Untuk titik nol di mana Istana Negara itu akan berada, itu kami kemah di situ. Itu di ketinggian dan melihat itu hijau semua. Ada bukit, gunung. Tempatnya itu rasa-rasa nggak mau pulang saya. Padahal saya udah terbiasa di alam. Tempatnya luar biasa sekali. Perasaan yang kedua adalah setiap pemimpin itu kan, salah satu tugas pemimpin besar itu kan harus membawa mimpi besar. Harus menggerakkan rakyatnya untuk menggapai mimpi itu. Pikiran saya ke depan, insya Allah ibu kota negara ini mulai berjalan, maka kita harus salah satu negara yang mendesain IKN kita mungkin yang terbaik. Dan yang ketiga adalah, saya punya keyakinan, Bang, ketika ibu kota negara udah pindah di Kalimantan, kita setara. Artinya selama ini orang mengatakan orang daerah itu selalu keterbelakang daripada orang kota. Padahal orang kota ini nggak paten-paten banget juga. Orang daerah mungkin lebih baik juga karena tinggalnya di daerah, kemudian merasa kelas nomor 2, nomor 3, dan orang pusat rata-rata meng-underestimate orang-orang daerah, orang kampung. Saya pernah merasakan itu. Dengan pemindahan itu, maka pengakuan kesetaraan kita sesama anak bangsa dalam konteks untuk bagaimana memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dan negara, insya Allah itu akan menjadi tercapai. Nah, itu kelebihannya. Kalau kekurangannya, Pak? Kekurangannya, pertama adalah kita memang harus membangun infrastruktur yang cukup. Ya, kita harus membangun infrastruktur yang cukup. Itu tidak kita membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Nah, itu pasti banyak. Yang kedua adalah bagaimana kita memobilisasi orang untuk masuk ke IKN, PNS baru. Tapi saya pikir ini sebagai konsekuensi. Dan yang ketiga, kita harus memang membangun satu budaya kerja profesional dan juga kita harus mendekatkan pada kultur yang ada. Ini, Pak. Nah, tapi saya punya satu kelebihan. Di wilayah IKN yang baru ini kan dia di tengah, menjadi sentra. Jadi dekat dengan daerah Jawa, dekat dengan Sumatera, dekat dengan Sulawesi, dekat dengan Maluku dan Papua. Dan secara geopolitik dan geostrategis, ini betul-betul punya tempat yang punya positioning luar biasa sekali. Itu. Baik, nah tadi terkait dana nih, kita tahu bahwa membangun IKN ini butuh dana yang tidak sedikit. Nah, seperti apa nih strateginya? Atau mungkin apa yang ditawarkan untuk investor agar mau invest? Tapi tahan dulu ya Pak Bahlil, kita iklan dulu sejenak, sesaat lagi.